Cabang iman yang ke-47 adalah mengobati setiap dosa dengan taubat. Bahwa kita sebagai seorang yang beriman atau seorang mukmin yang sempurna imannya, maka dia akan bersegera untuk bertaubat jika atau setiap kali dia melakukan sebuah kemaksiatan. Tidak menunda-nundanya pada waktu yang akan datang. Karena bertaubat dari dosa itu memang hukumnya wajib setiap kali seseorang melakukan dosa fauran, secara langsung. Jadi begitu seseorang kita melakukan dosa, apakah itu dosa besar atau dosa kecil, maka wajib bagi kita untuk bertaubat seketika. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, maka amal soleh yang kita lakukan insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-47 dan kita sudah membacanya dalam pertemuan sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sabi'u wal arba'un. Cabang iman yang ke-47, mu'alajatu kulli dzambin bitaubati. Mengobati setiap dosa dengan taubat. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Qala ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wali hadithi Abi Burdah ibni Abi Musa al-Ash'ari anil Agharri al-Muzani fi sahihi Muslimin wa sunani Abi Dawuda wa ghairihima, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yawmi mi'ata marrah. Ini sudah kita maknani secara makna Jawa pada pertemuan sebelumnya. Cabang iman yang ke-47 adalah mengobati setiap dosa dengan taubat. Bahwa kita sebagai seorang yang beriman atau seorang mukmin yang sempurna imannya, maka dia akan bersegera untuk bertaubat jika atau setiap kali dia melakukan sebuah kemaksiatan. Tidak menunda-nundanya pada waktu yang akan datang. Karena bertaubat dari dosa itu memang hukumnya wajib setiap kali seseorang melakukan dosa fauran, secara langsung. Jadi begitu seseorang kita melakukan dosa, apakah itu dosa besar atau dosa kecil, maka wajib bagi kita untuk bertaubat seketika. Bukan menunda-nundanya pada waktu yang akan datang, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang mengatakan mumpung masih muda misalnya, sekarang kita kita tutupkan kalau dalam bahasa Jawanya untuk melakukan dosa-dosa sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah tua baru saya akan bertaubat. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan.
Bukan seorang mukmin yang sempurna orang yang menunda-nunda dalam bertaubat. Karena taubat itu bukan menunggu dosa banyak terlebih dahulu. Bukan menunggu setelah dosanya menggunung. Tetapi seseorang begitu melakukan dosa, dia bertaubat. Begitu dia melakukan dosa, maka dia bertaubat. Sebagian orang ada yang mengumpamakan dengan membersihkan kaca. Sebagian ada yang mengumpamakan seperti itu. Kaca itu kalau begitu kotor langsung dibersihkan, kotor sedikit dibersihkan, kotor sedikit dibersihkan, maka dia akan awet bersihnya dan dia tidak akan rusak. Tetapi apabila kaca itu dibersihkan, itu menunggu kotorannya tebal, maka kaca tersebut juga akan sulit untuk dibersihkan dan akan cepat rusak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu wajib untuk dilakukan seketika seseorang itu ketika melakukan dosa. Begitu sekarang melakukan dosa, langsung diiringi dengan taubat. Begitu seseorang melakukan dosa, langsung dia bertaubat seketika itu tanpa dia menunggu waktu yang akan datang, meskipun 5 menit yang akan datang, meskipun 1 menit yang akan datang. Tetapi begitu dia bermaksiat, dia ingat, langsung dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mengetahui umur kita sampai di mana. Kita tidak mengetahui apakah kita setahun lagi masih hidup. Kalau seseorang bertaubat menunggu setahun lagi, atau yang tadi menunggu masa tua, belum tentu masa tua akan kita jumpai. Kalau seseorang bertaubat menunggu setahun lagi, belum tentu setahun yang akan datang dia masih hidup. Jika seseorang bertaubat menunggu seminggu lagi, belum tentu seseorang akan hidup pada minggu yang akan datang. Bahkan apabila seseorang bertaubat menunggu 5 menit lagi pun, seseorang belum tentu menjumpai masa 5 menit itu. Bisa jadi seseorang itu akan meninggal dunia secara mendadak, yang sehingga ketika dia menunda-nunda taubatnya, maka dia akan dia akan kedahuluan mati, belum sempat bertaubat dari dosa-dosanya. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas bagi orang yang bertaubat. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas bagi orang yang mau bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba, taballah." Barang siapa yang mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Siapa yang mau bertaubat, Allah menerima taubatnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang gak punya dosa sama sekali. Artinya bahwa seseorang yang bertaubat dari dosa, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diampuni, tetapi pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi selama apa? Selama taubatnya itu adalah taubatan nasuha. Selama taubatnya itu dari dosa yang memang bukan merupakan dosa kekufuran, baik itu kufur syirik atau kufur ghairu syirik. Karena dosa kufur, baik itu kufur yang berupa syirik maupun yang bukan berupa syirik, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, ini kufur yang syirik, yaitu berupa kufur yang berupa ibadah kepada selain Allah. Maka ditegaskan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuninya. Sebelum dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kufur yang berupa kufur syirik. Demikian juga kufur yang bukan syirik, tetapi dia adalah kufur, tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Misalnya seseorang mencaci maki Allah, misalnya seseorang menghina Al-Quran, menghina Nabi, misalnya seseorang menginjak mushaf dengan sengaja, maka orang yang seperti itu juga dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak kembali kepada Islam dan mati tetap dalam keadaan kufur itu. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang menghalangi orang lain masuk ke dalam agama Islam, sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi orang lain masuk ke dalam agama Islam, ini bukan syarat, tetapi orang-orang kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dosa itu bukan dosa kufur, baik kufur syirik atau bukan kufur syirik, jika seseorang itu mau bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama itu bukan kufur, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya apabila orang itu mau bertaubat. Jika seseorang tidak bertaubat sampai matinya, maka tahta masyiatillah, di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, bisa saja dosa dia diampuni, bisa juga dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni dosanya, meskipun dia mati belum bertaubat, maka diampuni. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak pasti. Tidak pasti. Bisa jadi Allah berkehendak mengampuninya, bisa jadi Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya. Berbeda dengan mereka yang mau bertaubat dari dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Man taba taballah. Barang siapa yang mau bertaubat dari dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Maka jika seorang mukmin mati setelah dia bertaubat, di mana tempatnya? Masuk surga bila azab, dia akan masuk surga tanpa azab. Meskipun seorang mukmin ketika di dunia itu dia banyak melakukan dosa-dosa, hari-harinya dia banyak melakukan dosa kecil ataupun besar, tetapi ketika mati dia sudah bertaubat dari dosanya, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Nah, kenapa? Karena dia mati dalam keadaan sudah bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukannya, dan orang yang bertaubat dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan orang yang bertaubat. Karena itulah maka seorang mukmin yang sempurna imannya, dia tidak akan menunda taubat. Begitu dia melakukan maksiat, langsung taubat. Seperti yang kita semua pada umumnya itu pasti setiap hari melakukan dosa, maka setiap hari itu juga bertaubat.
Apabila dalam satu hari kita melakukan dosa 5 kali, maka 5 kali kita bertaubat. Jika dalam sehari kita melakukan dosa sebanyak 100 kali, maka 100 kali kita bertaubat dalam hari itu. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin yang imannya sempurna. Dia akan melakukan itu, taubat, terus menerus. Apabila setiap kali dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ditumpuk-tumpuk, bukan ditunda-tunda di waktu yang masa yang akan datang. Ya itu tadi penyebabnya, karena kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Jika sempat kita meninggalkan dunia ini tanpa sebelumnya bertaubat, maka di sini nasib kita di akhirat nanti tahta masyiatillah. Jika Allah mengampuni, alhamdulillah. Tetapi jika Allah tidak mengampuninya, maka ancaman azab yang berat bagi kita nanti di akhirat jika kita mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa-dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kita diperintahkan untuk bersegera mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia biasa, bukan nabi. Kalau para nabi, maka mereka maksum dari melakukan dosa-dosa besar. Mereka maksum dari kekufuran. Mereka terjaga maksum dari melakukan dosa besar. Mereka maksum dari melakukan dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Itu apabila para nabi. Tetapi bukan atau selain para nabi, bahkan meskipun dia seorang wali, bahkan meskipun dia adalah para sahabat yang mulia, maka mereka tidak maksum dari melakukan dosa-dosa. Bisa jadi mereka melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetapi apabila mereka adalah waliullah, apabila mereka adalah wali Allah, maka mereka bersegera untuk bertaubat, karena mereka adalah seorang mukmin yang sempurna imannya. Jika mereka melakukan dosa, maka mereka tidak berlama-lama dalam dosa. Mereka segera bertaubat. Ini ciri orang yang soleh, ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang mukmin dengan iman yang sempurna. Bukan mereka tidak berdosa. Saya ulangi lagi, ciri seorang mukmin yang sempurna, ciri seorang soleh, seorang yang bertakwa, bukannya cirinya itu mereka nggak pernah melakukan dosa, bukan. Tetapi apabila mereka melakukan dosa, maka mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cirinya. Jadi bukan orang yang terbebas sama sekali dari dosa. Karena selain para nabi tidak bisa membebaskan diri dari dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin. Mungkin sebagian kita terlihat secara zahir tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah berjudi, dia tidak pernah minum khamar, dia tidak durhaka kepada orang tua, dia tidak pernah memutus silaturahim misalnya. Dia tidak pernah ghibah, dia tidak pernah namimah, dia tidak pernah misalnya mencaci maki temannya, dia tidak pernah menghina orang lain. Secara zahir orangnya soleh, tetapi belum tentu hatinya tidak berdosa. Bisa jadi dalam hatinya ada riya, bisa jadi dalam hatinya ada ujub, bisa jadi dalam hatinya ada sedikit kibr, bisa jadi dalam hatinya ada hasad dan seterusnya. Yang itu semuanya adalah bagian dosa, bahkan diantaranya tergolong sebagai dosa besar. Yang seseorang juga harus bertaubat dari itu. Apabila kita misalnya ketika kita melakukan amal ibadah, tiba-tiba kita ingat, loh, saya tadi kok niatnya mencari pujian orang. Dalam hati tadi saya ngaji ini kok tujuan saya dalam hati adalah biar dipuji oleh orang. Maka langsung astagfirullah.
Kita mengucapkan dengan lisan, meskipun ini bukan wajib, dengan lisan disertai dengan penyesalan dalam hati. Astagfirullah, kenapa saya tadi riya? Kenapa tadi saya tidak belajar karena Allah tetapi karena manusia? Karena itu adalah dosa. Ketika dalam hati kita tiba-tiba ada hasad kepada orang lain, dalam hati kita ada ujub, ada kiber, maka segera, misalnya tadi diberi nasihat oleh temannya, kemudian dia tidak terima. Ini namanya apa? Tidak menerima nasihat dari orang lain, padahal dia tahu orang lain itu dalam kebenaran. Namanya apa? Sombong. Maka ketika dinasihati oleh temannya, tiba-tiba dia menolak karena dia merasa lebih tua dari dia. Dia merasa bahwa dia lebih alim dari orang yang bicara. Dia merasa bahwa dia lebih berilmu, lebih baik dari orang lain. Kemudian dia tidak menerima nasihat itu. Begitu dia ingat langsung ada astagfirullah. Kenapa saya begini? Kenapa ada sombong dalam hati saya? Padahal disebutkan di dalam hadis, orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga bersama orang yang pertama kali masuk surga. Dia akan diazab di dalam neraka. Astagfirullah, saya menyesal karena telah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi taubat itu seperti itu, bukan hanya ketika seseorang telah melakukan zina baru dia bertaubat. Bukan setelah seseorang melakukan membunuh seorang muslim tanpa hak baru dia bertaubat. Bukan ketika setelah seseorang itu minum khamar, mabuk-mabukan, berjudi. Bukan hanya setelah itu saja. Tetapi dari semua dosa, dari setiap dosa yang kita lakukan, baik itu dosa zahir maupun dosa batin, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita pasti akan sering membaca astaghfirullah, rabbighfirli, rabbighfirli, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak-banyaknya, karena kita selalu mengingat bahwa setiap waktu kita senantiasa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Itu pertama yang penting harus kita pahami adalah apa dosa itu. Apa saja yang tergolong sebagai dosa. Karena kalau seseorang nggak tahu kalau dia berbuat dosa, maka dia nggak akan menyesali dosanya. Dia tidak akan bertaubat dari dosanya. Kenapa? Karena dia nggak merasa berdosa. Orang yang nggak merasa bersalah, apakah dia akan minta maaf? Enggak, karena dia merasa benar. Seseorang yang nggak merasa bahwa dia telah berdosa kepada Allah, maka dia juga tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa bertaubat dari setiap dosa, maka kita harus tahu jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa zahir, jenis-jenis dosa batin kita harus pelajari. Karena itulah maka dalam kitab para ulama sudah menjelaskan tentang ma'asi. Ada ma'asil qalb, dosa-dosa hati. Ada ma'asil ain, dosa-dosa mata. Ada ma'asil udhun, dosa-dosa telinga. Ada ma'asil lisan, dosa-dosa lisan. Ada ma'asil rijal, dosa-dosa kaki. Ma'asil yad, dosa-dosa tangan. Ma'asil farji, dosa-dosa kemaluan. Ma'asil batan, dosa-dosa perut. Disebutkan masing rincian dari dosa-dosa itu. Agar kita tidak melakukannya. Jika kita melakukannya, maka kita tahu itu dosa. Dan jika kita tahu bahwa itu dosa, maka kita bersegera untuk bertaubat dari dosa itu. Coba seseorang yang nggak tahu apa itu hasud, misalnya, apa itu hasad, dia nggak tahu.
kalau itu dosa dan seperti apa hasad itu sebenarnya, maka dia akan hasad setiap hari tanpa merasa dia berdosa kepada Allah. Coba seseorang yang nggak mengerti tentang definisi sombong, al-kibr, dia nggak paham kibr itu apa, maka dia ketika setiap hari dia sombong dalam hatinya, dia nggak merasa bahwa dia telah melakukan dosa. Jika dia tidak merasa bahwa dia melakukan dosa, maka dia tidak akan bertaubat dari dosa kibr. Dan jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa itu, maka di akhirat tahta masyiatillah. Jika Allah tidak berkehendak mengampuninya, maka dia yastahiqqul azab. Dia berhak untuk mendapatkan azab Allah yang berat nanti di akhirat. Nah, ini sangat bahaya. Sebagian orang merasa enjoy, merasa senang, merasa bahagia bahwa dia setiap hari sholat 5 waktu. Dia setiap hari misalnya sudah meninggalkan berbagai macam kemaksiatan zahirah. Dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak memutus silaturahim, dia tidak mabuk, dia tidak berjudi. Dia merasa bahwa dengan itu dia sudah menjadi orang soleh, orang yang bertakwa. Padahal dosa itu bukan hanya itu, tetapi dosa itu jenisnya sangat banyak. Apakah dia sudah lepas dari ma'asil ain? Apakah dia sudah lepas dari ma'asil udhun? Apakah dia sudah lepas dari ma'asil lisan? Apakah dia sudah lepas dari ma'asil yad, ma'asil rijal, ma'asil batan, ma'asil badan? Apakah dia sudah terlepas dari dosa-dosa itu? Saya kira sangat sulit bagi setiap kita untuk melepaskan diri dari dosa-dosa itu. Maka setiap disebutkan di dalam hadis, kullu bani Adam atau kullu bani Adam khata'un. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Jadi melakukan dosa adalah sesuatu hal yang lumrah bagi selain para nabi. Lumrah itu bukan berarti boleh, enggak. Tetapi sesuatu yang mungkin dilakukan oleh selain para nabi. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kamu melihat teman kamu melakukan dosa, ya dia tidak maksum. Kalau kalian melihat saya melakukan dosa, maka kalian harus tahu bahwa saya bukan maksum. Bukan berarti kalian harus memaklumi, bukan. Kemudian kalian biarkan, tidak. Karena kita berkewajiban ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa setiap kita selain para nabi ini khata'un, bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan, bisa saja melakukan dosa-dosa. Tetapi jika kita itu bertaubat dari setiap dosa yang kita lakukan, maka itulah yang seharusnya, dan itu adalah tanda bahwa kita adalah bagian dari seorang mukmin yang sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar-lebar pintu taubat. Sebelum matahari terbit dari barat, kesempatan bertaubat bagi seseorang masih terbuka lebar. Pintu taubat masih terbuka. Sebelum roh sampai di tenggorokan, maka pintu taubat masih terbuka luas. Masih terbuka luas bagi kita. Maka hendaknya kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat seluas-luasnya dan memerintahkan kita untuk bersegera bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian pada ampunan Tuhan kalian. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jami'a, seluruhnya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Taubat itu ada kalanya namanya taubat kamilah. Ada taubat namanya taubat ghairu kamilah. Taubat kamilah artinya bertaubat dari semua dosa. Taubat yang sempurna. Taubat kamilah, taubat yang sempurna, yaitu bertaubat dari seluruh dosa yang kita lakukan. Itu namanya taubatun kamilatun. Bukan hanya bertaubat dari satu buah dosa, satu jenis dosa. Bukan hanya bertaubat dari sebagian dosa yang pernah kita lakukan, tetapi bertaubat dari seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kita diperintahkan untuk bertaubat secara keseluruhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita itu. Bisa jadi seseorang dalam bertaubat, misalnya dia mengatakan, ya Allah, ampunilah, saya tadi sudah melakukan ghibah, ya Allah ampunilah dosaku. Misalnya bertaubat dari sebuah dosa, satu buah dosa. Ya Allah, tadi saya melihat sesuatu yang diharamkan, ampunilah dosa saya. Bertaubat dari satu buah dosa. Tetapi ada seseorang yang kemudian bertaubat, kita diperintahkan bertaubat secara sempurna, yaitu bertaubat dari seluruh dosa yang kita lakukan. Bisa kita ingat-ingat atau langsung bertaubat dari keseluruhan dosa. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa yang telah aku lakukan, baik dosa yang saya ketahui maupun dosa yang tidak aku ketahui, baik dosa yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa yang aku lakukan secara terbuka. Ampunilah semua dosa yang pernah aku lakukan. Itu namanya taubah kamilah. Atau seseorang langsung menyebut satu persatu, ya Allah, saya pernah melakukan ini dosa, dicateti dosanya. Kemudian dia minta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi obat mu'alajatu kulli dzambin itu bitaubah. Mengobati dosa itu adalah dengan taubat. Bukan dengan membayar sesuatu. Seperti belakangan ini muncul orang yang mengaku-ngaku sebagai sufi dan mengaku-ngaku sebagai wali. Kemudian apa? Membuat modus penipuan dengan cara penebusan dosa. Kamu berapa banyak dosa yang kamu lakukan? Hitung, mulai kamu balik berapa banyak dosanya. Setiap dosa harganya sekian, kamu bayar uang kepada saya, maka akan diampuni dosa kamu. Kafaroh katanya itu adalah kafaroh, yaitu penghapus dosa dengan bayar. Bukan seperti itu. Menghapuskan dosa itu adalah dengan bertaubat. Mu'alajatu kulli dzambin bitaubah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat itu artinya adalah an-nadam. Taubat itu artinya adalah menyesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu taubatun. An-nadamu taubatun. Menyesal itulah yang disebut dengan taubat. Jadi hakikat dari taubat, rukun terbesar dari taubat adalah menyesal. Menyesal di sini yang dimaksud adalah menyesal telah melakukan dosa. Bukan menyesal karena manusia. Bukan menyesal karena telah terbongkar kedoknya. Bukan menyesal karena dia telah kena masalah. Bukan, tetapi menyesal karena telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang menyesal, tetapi bukan karena Allah.
menyesal bukan karena telah berbuat dosa. Ada seseorang yang pekerjaannya berzina, kemudian dia kena penyakit kelamin. Kemudian setelah itu dia mengatakan, saya nyesal kenapa dulu saya berzina. Sekarang saya jadi begini, kena AIDS, kena penyakit kelamin. Menyesal dia. Apakah dia bertaubat? Tidak. Dia tidak bertaubat kepada Allah. Dosanya tetap. Ada sebagian orang yang misalnya dia berzina, kemudian digerebek oleh massa, digebukin oleh massa, kemudian dia mengatakan, saya tobat, saya nyesel. Apakah dia bertaubat? Dia tidak bertaubat. Ada seseorang berjudi misalnya, setelah berjudi habis hartanya, rumahnya kejual, kendaraannya terjual, sawahnya terjual, semuanya habis. Setelah itu dia duduk, saya nyesel, kenapa saya judi ya? Akhirnya kayak begini saya, nyesel saya. Apakah orang seperti ini telah bertaubat dari dosa berjudi? Tidak. Taubat itu menyesal karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena duniawi, bukan karena urusan duniawi dia menyesal. Misalnya seseorang minum khamr, setelah uangnya habis, setelah dia misalnya sakit, kemudian dia menyesal telah melakukan perbuatan minum khamr. Maka ini bukan taubat yang sebenarnya. Ya memang bukan taubat. Taubat itu menyesal karena telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya bermaksiat kepadamu? Kenapa saya melakukan ini padahal engkau mengharamkannya? Kenapa saya mengatakan ini padahal engkau mengharamkannya untuk saya ucapkan? Saya menyesal ya Allah. Ini namanya apa? Bertaubat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu ketentuannya itu. Yang pertama, harus ada penyesalan di dalam hati. Ini yang disebut dengan rukun taubat. Harus ada penyesalan di dalam hati karena telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia harus meninggalkan kemaksiatan yang dia taubati, yang dia sesali. Dia menyesal telah melakukan maksiat berupa minum khamr. Maka kalau dia menyesal, ya dia meninggalkannya. Ini sebenarnya sudah apa? Sudah konsekuensi logis seperti itu. Kalau orang itu menyesal dari melakukan sesuatu, maka dia ya nggak melakukannya lagi. Kalau dia melakukannya lagi, menyesal apa enggak itu namanya? Ya nggak menyesal. Wong nyesel kok melakukannya lagi. Itu namanya hapus-hapus. Itu namanya bohong. Menyesalnya bohongan. Kalau betul-betul seseorang menyesal dari melakukan dosa, maka dia meninggalkan dosa itu. Al-iqla, dia meninggalkan dosa itu seketika ketika dia ketika dia menyesal dari perbuatan sebuah dosa tertentu. Kemudian yang ketiga, al-azm alla ya'uda ila mithlihi. Jadi dia bertekad kuat dalam hatinya untuk tidak akan mengulangi dosa itu kembali, dosa yang sama. Dia telah menyesali, telah melakukan maksiat, misalnya maksiat A, maka dalam hatinya, pokoknya mulai hari ini selamanya saya tidak akan melakukan dosa ini lagi. Nah, dia bertekad keras, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Ini bagian dari rukun taubat. Maka jika sudah seperti itu, yang pertama dia menyesali karena telah berbuat maksiat kepada Allah. Yang kedua, dia meninggalkan kemaksiatan yang disesali tersebut.
Kemudian yang ketiga, dia telah bertekad kuat tidak mengulangi kemaksiatan itu, kemaksiatan yang sama, maka berarti dia telah bertaubat taubatan nasuha. Jika kemudian di belakang hari dia tidak kuat atau dia kalah dengan hawa nafsunya sehingga dia mengulangi perbuatan maksiat yang sama, maka ini adalah dosa yang baru. Dosa yang pertama, Allah sudah mengampuninya. Ketika tadi dia sudah bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, tetapi seminggu lagi dia lupa atau dia kalah dengan hawa nafsunya sehingga dia melakukan dosa yang sama, maka di sini taubat yang pertama tetap sah. Taubat yang pertama tetap sah. Yang lalu sudah berlalu, sudah terhapus dosanya. Sekarang dia harus bertaubat kembali dari dosa yang baru ini, meskipun dosa itu sama dengan dosa yang dia lakukan seminggu yang lalu. Tidak berpengaruh, meskipun dosanya itu apa? Sama dengan dosa yang pertama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tetap disebut sebagai taubatan nasuha. Karena taubat itu dari sisi ini juga ada dua. Ada taubatan nasuha, taubah nasuha, kemudian ada taubatan ghairu nasuh. Ada taubat yang ghairu nasuh. Taubat nasuh itu adalah taubat yang itu tadi, yang dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Kalau taubat yang ghairu nasuh, dia nyesel tetapi dia masih mengulangi perbuatan dosa yang sama. Sekarang dia bilang saya nyesel, besok melakukan lagi. Tidak ada tekad yang kuat untuk tidak melakukan dosa yang sama, sehingga dia berbuat dosa itu berulang-ulang terus. Orang sering menyebut taubat ini dengan istilah taubat sambal. Taubat sambal. Sambal itu kalau pedas, seseorang kita misalnya minum sambal pedesan. Kemudian saat kita kepedasan itu, maka kita akan udah nggak makan sambal lagi, tapi besok mencari sambal lagi. Itu namanya taubat sambal. Ada seseorang ketika dia melakukan, udah saya nggak melakukan lagi, tapi nggak ada tekad untuk tidak betul-betul untuk tidak mengulanginya. Besok dia cari lagi, besok dia melakukan dosa yang sama lagi. Karena apa? Karena nggak ada tekad yang kuat dalam hatinya untuk menghentikan sama sekali dosa yang telah dilakukannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kemudian yang perlu diperhatikan, apabila dosa yang kita lakukan itu berupa meninggalkan kewajiban, maka di sini selain kita melakukan 3 hal tadi, menyesali dosa tersebut, kemudian meninggalkan dosa tersebut, kalau dalam hal ini berarti dia kemudian melakukan sholat, kemudian yang ketiga bertekad kuat untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama, yang keempat dia harus mengqadha kewajiban yang telah dia tinggalkan. Apabila dosa itu misalnya berupa meninggalkan sholat, maka tanda kalau dia telah menyesali dosa itu, yang keempat dia harus mengqadha sholatnya. Berapa kali sholat dia meninggalkan sholat? 10 kali. Maka dia harus qadha. Dia harus ganti sholat itu dengan segera mengqadhanya. Oh, dia pernah nggak sholat 1 tahun, maka dia harus qadha sholat dia dalam waktu 1 tahun. Oh, dulu dia pernah nggak sholat selama 2 tahun, maka dia harus qadha sholat selama 2 tahun itu. Kalau enggak, dia hanya nyesal saja, saya menyesal.
kenapa saya dulu bermaksiat kepada Allah, saya meninggalkan sholat, 10 tahun saya nggak sholat. Habis itu dia diam saja, dia tidak mengqadha sholatnya, dia tidak mengganti sholatnya, maka taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila dosa itu berupa meninggalkan kewajiban, maka dia harus mengqadhanya agar taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seseorang dosanya itu berupa meninggalkan puasa Ramadan. Dia tidak berpuasa Ramadan beberapa tahun misalnya. Dulu saya waktu muda ada 5 tahun saya nggak berpuasa. Maka dia telah tahu bahwa dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Dia menyesali perbuatan dosa itu. Maka kemudian dia harus mengqadha puasa yang 5 tahun itu. Itu apabila dosa yang dilakukan itu berupa meninggalkan kewajiban. Bukan sekedar seseorang menyesal saja. Ini yang sedikit orang yang mengetahuinya. Banyak orang di kalangan awam, dia sudah tidak sholat bertahun-tahun, begitu dia bertaubat, dia langsung mengerjakan sholat, tetapi dia tidak mengqadha sholat-sholat sebelumnya yang dia tinggalkan. Maka di sini kita peringatkan bahwa apabila dosa yang dilakukan seseorang itu berupa meninggalkan kewajiban, tidak cukup hanya menyesali saja, terus mulai sholat pada hari itu misalnya berupa meninggalkan sholat, kemudian bertekad untuk tidak meninggalkan sholat lagi, tetapi plus dia harus mengqadha sholat-sholat yang dilakukannya. Bahkan dia harus mengisi hari-harinya dengan mengqadha sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Jangan sampai kemudian dia mati, qadhanya belum selesai, mengqadha sholatnya belum selesai. Karena ini nanti akan ada ancaman azab yang berat nanti di akhirat. Apalagi itu yang ditinggalkannya, dosanya adalah berupa meninggalkan sholat, yang mana sholat itu merupakan amal ibadah yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apabila dosa yang kita lakukan itu berhubungan dengan manusia, bukan berdosa kepada manusia, berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Berdosa itu kepada Allah. Dan yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Tetapi ada sebagian dosa itu berkaitan, berhubungan dengan manusia. Misalnya seseorang mengambil hartanya tanpa hak, mencuri hartanya misalnya. Nah, ini namanya apa? Dia berbuat dosa kepada Allah. Kenapa berbuat dosa kepada Allah? Karena mengambil harta orang lain tanpa hak itu diharamkan oleh Allah. Berarti berbuat dosa kepada Allah. Tetapi dosa ini berhubungan, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan sesama manusia. Maka jika seseorang telah menyesali perbuatan maksiat kepada Allah berupa dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, maka dia harus meminta halalnya. Dia harus mengembalikan harta yang dia ambil dari orang lain itu, atau dia meminta halalnya, meminta agar dia mengatakan, saya dulu pernah ngambil harta kamu begini, tolong dihalalkan. Kalau enggak saya kembalikan. Itu harus. Atau seseorang meminta maaf apabila itu berupa kesalahan kepada sesama, berupa mencaci makinya, mencelanya misalnya, menghibahnya, maka dia meminta maaf kepada orang tersebut. Itu adalah bagian dari ketentuan taubat, agar taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang telah berbuat dosa kepada Allah berupa dosa yang berkaitan dengan sesama manusia,
kemudian dia sudah meminta maaf kepada orang tersebut, sudah meminta halalnya, tetapi orang tersebut tidak mau memaafkannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Kenapa? Karena di sini bukan pengampunan Allah tergantung kepada pengampunan atau pemberian maaf orang, bukan. Tetapi ampunan Allah di sini diberikan kepada seseorang yang dia sudah meminta halal, meminta maaf kepada orang yang dia berbuat dosa berkaitan dengannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ghafirudz dzambi, pengampun dosa itu adalah Allah. Al-Ghaffar itu adalah Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Tugas dari manusia dalam hal ini, yaitu dalam hal bertaubat dari dosa-dosa yang berkaitan dengan anak Adam, adalah meminta halal kepada orang itu, meminta maaf kepada orang itu. Adapun dia memaafkan atau tidak, itu bukan urusan dia. Tugas dia, kewajiban dia adalah meminta maaf. Sementara tidak disyaratkan bahwa orang yang dimintai maaf itu memberi maaf atau tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sudah kita jelaskan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kemudian ada hadis dari Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau beristighfar dalam sehari semalam, dalam sehari itu 100 kali. Rasulullah maksum. Rasulullah tidak pernah melakukan dosa. Tetapi beliau beristighfar dalam sehari 100 kali. Ini bukan dalam rangka istighfar Nabi, itu bukan dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa karena beliau tidak punya dosa, tetapi dalam rangka li raf'i darajatihi, untuk meninggikan, untuk mengangkat derajat beliau yang sudah tinggi untuk menjadi lebih tinggi lagi. Itu istighfar beliau bukan untuk menghapuskan dosa, tetapi untuk meninggikan derajat beliau indallah. Beliau memberikan contoh kepada kita bahwa beliau yang maksum dalam sehari itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Apalagi kita yang banyak melakukan dosa, maka hendaknya kita lebih banyak istighfar kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum dari dosa. Bahkan setiap kali kita ingat dosa kita membaca astaghfirullah. Nah, celakanya jika seseorang nggak tahu dan nggak ingat bahwa dia telah melakukan dosa, ini tidak akan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, waktu telah habis. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Semoga kita tergolong sebagai minat tawwabin, tergolong sebagai orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa kita. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.